Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini ya, ini kabar gembira banget buat teman-teman ya, buat teman-teman aku dimanapun berada ya, terutama ini buat mbak-mbak yang mau bekerja ke Hong Kong. Ini kabar baik banget ya, ini ya. Jadi nanti yang mau bekerja keluar ke Hong Kong, maksud aku ya, buat mbak-mbak yang mau bekerja ke Hong Kong, sekarang sudah tidak dipungut potongan ya, tidak dipungut biaya ya. Jadi intinya nggak dipungut biaya, jadi ya gratis. Jadi buat mbak-mbak yang mau kerja ke Hong Kong gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. Yang biasanya dipotong gaji atau membayar, sekarang udah enggak lagi nanti ya. Pokoknya enggak dipungut biaya. Jadi ya buat mbak-mbak yang masih di PT ataupun yang masih di rumah yang pengen bekerja ke Hong Kong, gratis ya, enggak dipungut biaya ya, enggak disuruh potong gaji ya. Nih, dan ini itu sangat memberatkan buat para majikan yang ada di Hong Kong terutama ya, memberatkan banget karena dengan adanya kita nggak disuruh bayar ataupun dengan adanya kita gratis ya, itu memberatkan majikan karena majikan harus bayar ke kantor agen itu $20.000 Hong Kong ya, $20.000 Hong Kong loh ya. Dan ini sangat memberatkan, dan mereka terutama pemerintah Hong Kong sendiri ya, dengan adanya Indonesia dengan peraturan yang baru itu, pemerintah Hong Kong sangat membuka peluang buat mereka yang ada di negara Kamboja, terus negara mana itu ya, Sri Lanka ya, negara-negara itu ya, membuka peluang buat mereka untuk masuk ke Hong Kong ya. Jadi tergantung para majikan gimana mau ngambil mereka, atau yang dari Indonesia atau yang dari negara-negara yang dibolehkan masuk kerja di Hong Kong ya. Jadi terserah para majikan ya, atau mau ngambil Indonesia, mbak-mbak yang dari Indonesia yang selalu nurut, yang gimana ya, nggak nurut aja ya. Jadi mbak-mbak yang ada di, yang dari Indonesia yang bekerja di Hong Kong itu nggak cuma nurut aja, mereka bekerja dengan hati, dengan tulus ya. Walaupun ada segelintir yang nakal, tapi aku yakin ya 99% pekerja yang ada, yang dari Indonesia itu bekerja dengan tulus, dengan hati, dengan benar-benar gitu loh. Gimana sih aku bilang tulus dan benar-benar? Karena nah, seperti aku sendiri ya, aku bekerja di sini, kerja di Hong Kong itu ya, bukan tulus aja, bukan dengan hati aja. Jadi kadang aku tuh meluangkan atau gimana ya, menggunakan waktu di saat libur, aku bisa bekerja dengan cuma-cuma tanpa harus membayar majikan aku ya, tanpa harus merugikan bos aku ya. Jadi aku bekerja dengan ikhlas di waktu longgar aku, di saat aku libur ya, misalkan masak ya, masakin buat anak-anak aku, karena mereka udah aku anggap keluarga sendiri. Jadi di waktu aku libur itu aku berkorban ya, berkorban waktu aku gimana ya, kayak masak, bersih-bersih, nyuci baju kayak gitu tuh aku mengerjakan dengan cuma-cuma, dengan ikhlas gitu loh. Jadi
wajar aja kalau para majikan atau para bos yang ada di Hong Kong itu suka sama mbak-mbak yang dari Indonesia ya. Jadi wajar aja suka ngambil yang dari Indonesia. Jadi sekarang dengan adanya peraturan baru yang memberatkan para majikan harus mengeluarkan uang sebesar 20.000 dolar Hong Kong untuk mengambil CC atau mengambil mbak-mbak yang dari Indonesia, ya itu tergantung mereka ya. Apa mereka tuh rela membayar segitu untuk mendapatkan CC yang baik, untuk mendapatkan CC yang bekerjanya itu tulus, ikhlas, terus dengan cuma-cuma. Kadang ada yang di hari liburnya itu rela untuk bekerja, bantu kayak gitu ya. Terus apalagi nih yang pulang liburan ya, yang pulang liburan itu rela ngerjain pekerjaan rumah dengan cuma-cuma gitu loh ya. Misalkan pulang jam 8 gitu ya, kadang ada yang pulang awal, jam 6 udah pulang, jam 7 udah pulang, terus kadang jam 8 pulang tapi masih mau ngerjain pekerjaan rumah tangga ya, ngerjain pekerjaan rumah gitu loh ya, dengan cuma-cuma ini guys, gratis, tanpa dibayar pun. Tapi mbak-mbak yang dari Indonesia itu mengerjakan dengan ikhlas ya, dengan cuma-cuma gitu loh ya. Beda sama pembantu yang dari Filipina ya, mereka misalkan satu hari kerja berapa jam, ya udah berapa jam gitu, jadi di luar itu udah nggak mau ngerjain lagi gitu loh. Beda ya. Jadi buat kita yang dari Indonesia itu ngerjainnya dengan ikhlas, dengan hati, dengan tulus ya. Jadi nggak heran ya kalau majikan yang di Hong Kong itu memilih pembantu yang dari Indonesia gitu loh ya. Jadi ini dibilang kabar gembira ya, dibilang enggak juga gimana ya. Ya kabar gembira aja lah gitu ya. Jadi buat mbak-mbak yang masih di PT proses ke Hong Kong, semangat aja ya, karena dengan adanya kalian mau kerja di Hong Kong nggak dipungut biaya guys. Jadi ya buat teman-teman aku semangat, yang masih di PT semangat, yang masih di rumah kabar gembira banget ini, yang mau kerja ke Hong Kong ya, semangat ya. Nggak kayak kami yang udah kerja di Hong Kong itu dulu potongan gaji ya berbulan-bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 5 bulan ya. Ini sangat berjuang banget buat kami semuanya. Jadi buat mbak-mbak yang masih di PT jangan putus asa ya, semangat aja. Dan semoga buat para majikan yang mau mengambil para CC yang masih di PT, yang baru, yang belum X, jadi jangan ragu gitu ya. Semoga aja nggak banyak pikiran, nggak banyak ragu-ragu untuk mengambil ya. Jadi biar misalkan ada pemikiran kayak gini, aku udah bayar mahal, udah beli mahal-mahal, bukan beli, sorry ya, maaf ya, udah bayar ke kantor agen mahal 20.000 dolar Hong Kong, nanti ngambil CC yang baru, nanti aku harus ngajarin, harus ini dan itu. Semoga aja nggak ada pemikiran seperti itu ya buat para majikan ya. Jadi gimana ya, biar para majikan itu memperlakukan kita semua yang masih di PT itu bisa memperlakukan sama dengan yang CC yang dulu ya. Jadi nggak membedakan ngambil ke kantor agennya tuh mahal atau enggak ngambilnya gitu ya. Semoga aja lancar ya gitu yang kita minta ya. Jadi buat mbak-mbak yang masih di PT jangan
jangan berkecil hati. Jadi dengan adanya kabar gembira ini ya, buat teman-teman yang masih DPT, semoga kalian senang, semoga kalian sukses nantinya. Dan pesan aku ya, pesan aku ini ya, jika kalian ada majikan yang mengambil atau mempekerjakan kalian, dengan majikan harus mengambil kantong membayar ke agen segitu banyak, kalian harus semangat, hati-hati bekerjanya, karena majikan itu membayarnya mahal ya. Hati-hati banget, jangan merugikan majikan ya. Anggap aja kalian bekerja itu, anggap aja kayak rumah sendiri. Kenapa aku bilang kayak rumah sendiri? Dengan adanya kalian berpikir ini adalah rumah sendiri, pasti kalian berhati-hati dong kerjanya ya. Pasti kalian bersungguh-sungguh dong bekerjanya, karena kalian menganggap itu rumah sendiri gitu loh ya. Dan semangat. Dan juga ini ya, ini pesan lagi, bila kalian itu berbuat salah atau melakukan kesalahan, ini pesan aku, cepat meminta maaf gitu ya. Misalkan ya, entah itu kesalahan itu kecil, entah itu besar, cepat meminta maaf gitu ya, biar para majikan itu satu, nggak mempekerjakan kita seenaknya. Kedua, biar majikan itu gimana ya, hati majikan itu intinya kita kayak meluluhkan hati majikan gitu loh ya, berbuat baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, terus memperlakukan, misalkan kalau kita menjaga orang tua, kita memperlakukan orang tua dengan baik. Terus kalau kita bekerjanya menjaga anak, merawat anak atau baby, ya perlakukan mereka dengan baik-baik ya. Jadi dengan adanya kalian melakukan dan bekerja seperti itu, kalian akan diperlakukan dengan baik juga, walaupun majikan bayar ke kantornya itu mahal ya. Semoga kalian sukses ya dengan adanya melakukan hal seperti itu ya. Jadi intinya kita harus jujur ya, kita jujur. Kalau misalkan kita merusakkan barang apapun itu, kita cepat bilang, dan kita cepat-cepat bilang minta maaf ya. Jadi biar kalian itu nggak gimana ya, nggak dianggap, nggak diremehkan lah intinya. Selain nggak diremehkan, kita itu biar majikan kita tuh menganggap kita tuh, oh berarti cici kita itu benar-benar kerja tulus gitu loh ya, apalagi jujur gitu loh ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil hati majikan, dan kita kerjanya tuh harus sungguh-sungguh ya. Jadi pesan aku tuh nggak banyak, gitu aja. Jadi buat mbak-mbak, jangan meremehkan karena majikan udah bayar segitu banyak ya. Jadi buat semuanya yang masih di PT, semangat. Ini pasti buat majikan yang cc-nya masih di sini ya pasti disuruh nyambung lagi ya kebanyakannya. Semangat aja buat semuanya. Aku kira cukup sekian video dari aku. Thanks for watching. Jika kalian suka dengan video-video aku, jangan lupa ya di subscribe, pencet tombol loncengnya juga ya. Thanks for watching. See you on next my video. Dadah.